kami tentang psikologis kepribadian manusia. Berikut adalah ulasannya. Kepribadian manusia adalah kombinasi yang unik yang muncul dari pikiran, perasaan, dan perilaku antar individu dengan individu lainnya. Kepribadian manusia juga membentuk cara kita untuk berinteraksi dengan dunia, membuat suatu keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit membahas teori tentang psikologi kepribadian. Baik teman-teman yang belum tahu, teori tersebut berasal dari mana? Jadi teori ini dicetus oleh seorang psikolog ternama, psikolog revolusioner asal Austria yang bernama Sigmund Freud. Dia adalah orang yang pertama kali membuat aliran baru dalam dunia psikologi yang bernama psikologi kepribadian. Sigmund Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia dapat diubah dari alam bawah sadarnya. Kenapa? Karena menurut beliau, di dalam kepribadian manusia ada 3 komponen. Yang pertama ada id, lalu ada ego, dan ada superego. Nah, dari id ini, id adalah salah satu komponen yang paling primitif yang ada di dalam diri kita. Contohnya, misalkan id ini sama sekali tidak memikirkan norma atau aturan yang ada di dalam lingkungan kita. Seperti contoh, jika saya merasa lapar dan tidak ada apa-apa di lingkungan saya, maka id ini akan mendorong saya untuk mencuri sesuatu agar saya bisa makan. Seperti itu contohnya. Id ini adalah hal yang paling primitif yang ada di dalam diri kita. Lalu ada superego. Superego ini adalah penyeimbang dari id. Superego masih memikirkan norma dan aturan-aturan yang ada. Sehingga ketika kita ingin melakukan hal-hal yang negatif, maka superego ini akan menghalanginya. Lalu ego adalah jembatan dari id dan superego. Mungkin kita bisa analogikan seperti id ini sebagai kuda liar, ego sebagai penumpangnya, dan superego itu adalah lintasannya. Ada orang yang idnya tidak bisa diatur, atau kudanya sangat liar sehingga tidak bisa diatur oleh egonya atau seorang penunggangnya. Jadi seperti itu teman-teman, sedikit teori dari Sigmund Freud, yaitu teori psikologi kepribadian. Selanjutnya adalah tipe kepribadian manusia menurut ahli psikologi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, conscientiousness. Orang dengan tipe kepribadian ini efisien, terorganisir, dan mandiri. Mereka lebih suka merencanakan sesuatu terlebih dahulu dan bertujuan untuk pencapaian yang tinggi. Yang kedua, extroversion. Extrovert mendapatkan energi dari aktivitas sosial, banyak bicara, dan ramah. Mereka cenderung menjadi pusat perhatian, namun juga dapat dianggap sebagai pribadi yang mendominasi. Yang ketiga, agreeableness. Orang dengan tipe kepribadian ini dikenal karena perilaku prososial, baik hati, dan penuh kasih sayang. Mereka sering berkomitmen untuk pekerjaan sukarela dan kegiatan altruistik. Yang keempat, openness to experience. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki minat yang luas dan imajinasi yang jelas. Mereka sangat ingin tahu dan kreatif, namun juga dianggap sebagai pribadi yang tidak dapat diprediksi. Dan yang kelima, neurotisme. Orang dengan tipe kepribadian ini mengalami ketidakstabilan emosional yang tinggi, lebih cenderung reaktif dan bersemangat, namun juga dianggap sebagai pribadi yang tidak stabil. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu. Kepribadian seseorang itu bisa terbentuk atas beberapa faktor. Salah satunya adalah genetik. Genetik adalah faktor bawaan yang dibawa oleh orang tua saat melahirkan seseorang anak, sehingga kita sebagai anak pasti akan membawa sifat-sifat bawaan dari orang tua kita, seperti temperamental kita, sifat-sifat bawaan lainnya seperti kecerdasan, terus seperti temperamen saat kita terlihat tenang, saat kita terlihat marah-marah, saat kita terlihat gembira. Nah, itu adalah salah satu faktor genetik yang mempengaruhi kepribadian manusia. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kepribadian manusia. Di antaranya adalah bahwa faktor lingkungan itu seperti teman kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, juga interaksi kita terhadap lingkungan sosial juga mempengaruhi kepribadian. Setelah itu ada juga yang mempengaruhi kepribadian, yaitu pendidikan kita serta nilai-nilai budaya. Dari pendidikan itu terbentuklah nilai-nilai budaya
kita, sehingga apa yang menjadi keputusan kita, apa yang menjadi pengalaman dari pendidikan itu akan kita jadikan sebagai pedoman untuk mengambil sebuah keputusan. Sini akan menjelaskan tentang macam-macam gangguan kepribadian. Seorang individu memiliki kepribadian yang berbeda dengan individu lainnya. Ketika seorang individu memiliki kepribadian yang menunjukkan adanya penyimpangan, ada kemungkinan seorang individu tersebut mengalami gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan A, yang kedua golongan B, dan yang ketiga golongan C. Golongan A dicirikan sebagai seseorang yang memiliki sifat eksentrik. Yang kedua, golongan B memiliki ciri seseorang yang mudah emosional dan dramatis. Dan golongan C dicirikan seseorang yang mempunyai rasa mudah ketakutan dan mudah cemas. Oke, dari ketiga golongan yang telah disebutkan di atas, saya akan menjelaskan salah satu gangguan kepribadian pada setiap golongan. Yang pertama yaitu golongan A, gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid ditandai dengan adanya ketidakpercayaan terhadap orang lain dan menganggap orang lain memiliki motif tersembunyi dan akan bersikap jahat kepadanya. Cirinya yaitu mudah ragu terhadap orang lain, tidak adanya kepercayaan terhadap orang lain, memiliki sifat pendendam, dan masih banyak lagi. Yang kedua, golongan B, gangguan kepribadian antisosial. Seorang individu yang memiliki gangguan kepribadian antisosial kecenderungan tidak memperhatikan hak orang lain, seperti sering melanggar hukum, agresi, sering berbohong, tidak memiliki kepedulian terhadap keselamatan orang lain atau diri sendiri, dan kurang adanya penyesalan terhadap tindakannya, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, kelompok C, gangguan kepribadian menghindar. Seorang individu yang memiliki ciri gangguan kepribadian menghindar kecenderungan takut atas kritikan atau penolakan dari orang lain, sehingga mereka memilih untuk tidak memiliki hubungan terhadap siapapun kecuali ketika mereka benar-benar yakin terhadap hubungan tersebut. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari kami dari